Halo guys, balik lagi sama gua Kelvin dari Teknogeek. Ya, untuk kali ini gua lagi bahas yang ringan-ringan aja. Ada peripheral yang gua baru aja dikirimin, yaitu adalah sebuah mikrofon yang kalian udah lihat sendiri di depan ini ya. Mikrofonnya ini sendiri namanya adalah Fine AM8. Ya, bacanya bukan Vivin ya, tapi Fine. Sebelumnya gue juga udah pernah dikirimin mikrofon dari Fine, yaitu adalah Fine M9 yang merupakan mikrofon lavalier yang suaranya juga di luar dugaan bagus banget, dan kalian mungkin bisa langsung cek sendiri ya di card atas ini buat video reviewnya dari Fine M9. Kali ini gue mau bahas mikrofon yang dipakai cocoknya untuk di desktop ataupun di PC. Tapi sebenarnya ini bukan buat di desktop dan PC juga. Ini bahkan gue coba di DJI Pocket 3 kita bisa konekin pakai kabel Type-C to Type-C, dan suaranya tentunya jadi jauh lebih bagus dibanding suara bawaannya si DJI Pocket 3 ya. Ya mungkin kita nggak usah panjang lebar, langsung aja kalian juga udah denger sendiri untuk kualitas suaranya. Kalau kalian mau beli, link pembeliannya ada di bawah, kalian bisa langsung cek. Tapi kalau kalian mau dengerin dulu untuk reviewnya, ya kita langsung aja mulai reviewnya. Gua Kelvin dari Teknogeek, dan ini adalah review dari mikrofon Fine AM8. Ya mungkin kita langsung aja mulai dari paket penjualan itu sendiri. Kalau paket penjualannya sebenarnya cukup simpel, kalian bisa lihat sendiri kalau kotaknya ini warna ungu, dan kalau kita buka itu dia cuma ada dua ya, yaitu ada si mikrofonnya sama si standnya, sama terakhir kabel USB-A to USB-C yang kalian bisa langsung colokin ke desktop. Jadi ini by default ya buat langsung pakai ke desktop aja, atau kalau misalkan kalian mau pakai yang modelan boom arm itu juga ada dia yang paket sama boom arm, tapi kebetulan gue dikiriminnya yang pakai base stand aja ya. Nah mungkin kita langsung bahas tentang si desainnya itu sendiri. Kalau untuk desainnya sebenarnya simple banget ya. Fine AM8 ini dia di bagian atasnya itu ada si busa ini, yang sebenarnya busa buat windshieldnya ini kalian bisa cabut dan jadinya kayak gini ya bentuknya ya. Tapi by default dia udah kepasang, dan menurut gua dipasang aja sih nggak ada gunanya juga kalian cabut. Udah itu kalau di bagian body sendiri itu ada tombol yang cukup memudahkan kalian ya. Jadi misalkan kalau kalian lagi main nih, contohnya kayak gua lagi main Mecha Chameleon, kalau kalian mau mute langsung itu gampang banget, nggak perlu kayak settingan atau tombol keyboard, kalian tinggal sentuh aja di bagian tengahnya ini yang ada gambar mikrofon sama lampu hijaunya ya. Untuk volume suaranya kalian sebenarnya bisa sesuaikan langsung ya, karena di bagian depannya ini kalian bisa lihat ya, dia ada 3 tombol, ada knob untuk putar volume mic-nya, terus ada knob untuk volume si audio jack-nya, atau sebenarnya ini jack audionya itu gunanya buat in-ear monitor nih yang gue pakai di sini. Ini gue colokin langsung ke IM gue buat monitor suara gue secara langsung ya. Nah terus untuk volume mic-nya ini kalian bisa langsung menyesuaikan aja. Kalau gue contohnya colok di DJI Pocket 3, ini gue pakai volumenya di 50% aja ya, karena kalau lebih dari itu suaranya agak picking, dan kalau di DJI Pocket itu kan biasanya ada bar penanda volume mic-nya ya. Kalau kita volumenya sampai full 100 itu dia bakal merah nih, kayak contoh nih gue fullin ya, ini suaranya kayaknya bakal kekencangan banget, dan biasanya gue turunin ke 50% kayak gini, ini sebenarnya udah lebih dari cukup. Dan walaupun suaranya di DJI Pocket 3 itu agak oren-oren ya, tapi sebenarnya masih kedengaran jelas. Kalau kalian takut suaranya terlalu kekencangan, kalian bisa langsung turunin lagi. Kalau untuk sweet spotnya itu di sekitar 25% kayak gini nih, ini mungkin suaranya akan jauh lebih clean. Ya jadi itu aja untuk bagian depannya. Dan tentu yang terakhir tadi ada apa? Ada tombol RGB button yang ini bukan dipencet tapi di tap aja, mirip banget sama tombol mikrofonnya. Jadi kalian tinggal di tap sekali, itu dia bakal bisa ganti warna, dan itu tinggal menyesuaikannya ya. Dia ada tombol, ada warna RGB yang bisa langsung berubah-berubah terus, atau ada warna statik. Dan kalau misalkan kalian nggak suka mikrofonnya berwarna, misalkan terlalu norak gitu, matiin aja bisa. Kalian tinggal tahan si pencet di tombol lampunya selama 2 detik, nanti dia akan mati ya. Dan untuk menyalain lagi itu sama, kalian tinggal tahan aja selama 2 detik sampai lampunya nyala lagi. Untuk suara sendiri ya kalian udah denger jelas ya kalau ini suaranya cakep banget. Untuk rekomendasi di website sendiri juga ini disarankan kalau untuk ngomong jarak ke mic-nya itu sekitar 2 inci sampai 6 inci, atau itu kalau di cm tuh 5 sampai 15 inci ya. Ini gua ada kayak buat pengukur ya. Ini gue contohnya kalau gue sini ngomongnya 15 cm, itu suaranya masih kedengaran jelas, atau jarak paling optimal juga di 5 cm. Tapi ini suaranya agak, kalian harus lebih deket lagi, dan mungkin suaranya kadang agak kekencangan ya. Tapi di beberapa case sebenarnya suaranya jadi crispy banget, dan itu enak banget. Dan untuk connection kabelnya sendiri kalian udah gua kasih tahu tadi, kalau dia di kabel bawahnya itu juga kan udah pakai USB-A ke C yang kalian bisa langsung colok ke desktop. Untuk connection lainnya juga, kalau misalkan kalian pakai mixer atau audio interface lainnya, sebenarnya dia ada mode XLR mode yang kalian bisa langsung colok kabelnya. Tapi untuk kabelnya sendiri tadi gue juga udah bilang kalau dia dijualnya terpisah ya. Jadi kalau kalian mau pakai itu tinggal beli aja kabel tambahannya, atau di Fine AM8 itu sendiri dia langsung sediain kabelnya kalau kalian mau langsung tambahin beli sekaligus gitu. Tapi ini bukan cuma buat ke desktop juga. Kalau kalian mau colok ke PS5 bisa banget. Kalian langsung colok aja ke USB
si A-nya itu ke PS5, nanti dia akan langsung kedetek. Kayak contoh nih, gue udah kasih lihat juga, itu juga di inputnya langsung ada pilihannya si Fine AM8. Bahkan outputnya pun kalau kalian mau ganti nih, misalkan langsung ke si mic-nya, terus gitu kalian mau pakai in-ear monitor, mungkin berguna kalau kalian misalkan mau main game-game multiplayer ataupun yang ya kompetitif ya, bisa mendengar lebih jelas. Itu bisa juga langsung aja kalian ganti outputnya ke si Fine AM8. Kalau kalian mau pakai itu di misalkan pakai handphone ataupun pakai kamera pocket lain, itu masih bisa. Kalian bisa langsung colokin aja pakai kabel USB-C to C. Tapi di website sendiri sebenarnya Fine tidak menyarankan kalau untuk colok ke handphone ataupun ke device lainnya, karena kan by default ini si mikrofon itu dia nggak punya built-in baterai ya. Jadi kalau kalian colokin ke handphone ataupun ke kamera lain, misalkan dia lagi low baterai, itu takutnya akan membuat kualitas suaranya lebih jelek ya. Jadi ini sebuah catatan aja kalau misalkan kalian mau colok ke HP ataupun kayak ke gua contohnya colok di DJI Pocket 3, sebenarnya masih nggak ada masalah ya. Cuman dia akan nyedot baterainya lebih banyak karena source powernya itu diambil dari yang dicolokin itu sendiri. Ya tentu ini berguna banget kalau kalian mau main game kompetitif atau pakai buat meeting. Itu juga suaranya udah cakep banget. Bahkan gue udah coba recording di Google Meet. Kalian bisa langsung denger sendiri suaranya. Oke, kalau misalnya kalian penasaran suara mikrofonnya pas lagi meeting gimana, ini suaranya cukup bagus dan untuk volumenya ini gue taruh di full ya. Kalian bisa langsung denger sendiri di recordingnya. Kalau gue langsung denger dari in-ear monitor, kayaknya suaranya agak sedikit gema ya, karena ruangan gue memang agak gema kalau ngomong terlalu kenceng. Tapi kalau kalian tanya suaranya bagus atau enggak, ya udah lebih dari cukup banget. Bahkan ini enak banget dengar. Tapi kalau kalian lebih deketin lagi, nah ini suaranya bakal lebih crispy lagi ya. Jadi memang suaranya udah menurut gue bagus banget. Dan kalau kayaknya volume suara gue kan agak keras ya, mungkin biasa gue akan taruh di setengah. Ya kayak gini nih, ini gue taruh di setengah dan dia langsung ngepas lah ya suaranya, menurut gue nggak berlebihan. Jadi tergantung kalian tinggal nyesuaiin aja untuk suara volumenya. Tapi menurut gue ini udah cakep banget, suaranya crispy banget. Ini bahkan gue taruh deket mulut gini dengan volume setengah, itu enak banget didengar ini. Jadi kayak buat podcast aja suaranya udah bagus banget ya, karena kan di iklannya sendiri juga kelihatannya dipromosikannya juga sebagai mic yang cocok buat kalian untuk start buat podcast, karena memang punya suara yang cakep banget ya. Oke, mungkin hal terakhir yang mungkin kalau kalian biasa pakai mikrofon yang ada softwarenya, sayang sekali di AM8 nggak ada software tambahan yang kalian bisa mau adjust sesuatu, nggak ada. Ini cuma modelan plug and play aja, dan walaupun begitu kalau kalian nggak mau adjust apapun juga untuk kualitas suaranya kalian bisa dengar sendiri, itu udah bagus banget. Untuk harganya sendiri ya, kalau kalian cek di websitenya atau di Shopee langsung, itu harganya di sekitar 900 sampai 1 jutaan ya. 900 itu yang pakai base stand aja kalau kalian nggak mau pakai boom arm. Tapi kalau kalian mau pakai boom arm itu harganya di sekitar 1 jutaan. Udah itu ada tambahan kabel XLR lagi yang harganya itu sekitar 200 ribuan ya. Oke, jadi itu aja review singkat tentang si mikrofon Fine AM8 ya. Overall sebenarnya ini di luar prediksi gue, nggak nyangka suaranya sebagus ini ya. Untuk di kualitas harganya gue nggak bisa komentar banyak ya. Ini bagus lah ya, bahkan bukan bagus aja, bagus banget untuk suaranya crispy dan untuk didengar juga jelas. Bahkan kalau kalian mau pakai buat podcast juga ini oke banget. Jadi itu aja, sekian tentang Fine AM8 ya. Ini videonya juga gue buatnya nggak ada brief atau apapun ya. Jadi ini pure subjektif dari penilaian gue, dan overall gue sangat suka dengan mikrofon ini yang under 1 juta aja punya kualitas kayak sebagus ini. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian nggak suka dengan video ini boleh dislike, dan tentunya cari aja linknya di bawah. Dan ya kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Gue Kelvin dari Teknogeek, pamit dulu, bye.